Selanjutnya kita akan membahas bagaimana merepresentasikan frekuensi respon analisis ya, atau karakterisasi frekuensi respon ini dalam bentuk grafik. Jadi ini secara konvensional untuk kompleks function ya, karena kalau untuk dimensi frekuensi seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, ini merupakan domain bilangan kompleks ya. Jadi sekarang untuk bilangan kompleks itu selalu dikarakterisasi oleh magnitude atau besaran dan phase angle-nya ya, dengan frekuensi sebagai parameter. Jadi kalau biasanya kita menganalisis dalam domain waktu ya, T atau domain S, di sini untuk frekuensi respon analisis kita gunakan frekuensi atau omega sebagai parameter. Dan ini kita bisa lihat ada beberapa diagram yang biasa kita pakai ya dalam analisis frekuensi respon ini. Yang pertama yang kita namakan dengan Border diagram atau logarithmic plot. Lalu ada Nyquist plot atau polar plot. Lalu versi log magnitude ya, log magnitude versus phase plot. Dan ini merupakan Nichols plot. Jadi ada tiga, ada Border diagram, ada Nyquist plot, dan juga ada Nichols plot. Sekarang kita lihat yang pertama dulu ya, Border diagram atau logarithmic plot. Border diagram itu terdiri dari dua bentuk grafik ya. Yang pertama merupakan plot logaritmik dari magnitude gitu ya. Jadi logaritmik dari magnitude dari suatu fungsi transfer sinusoidal, dan yang lain adalah plot dari phase angle ya, atau dari fasanya, dan diplot terhadap frekuensi omega ya dengan logarithmic scale. Jadi bukan skala linear biasa ya, dengan logaritmik. Dan standar representation untuk logarithmic magnitude adalah GJ omega ya, untuk GJ omega. Jadi ini GJ omega ini sebenarnya dari fungsi Ali GS ya. Jadi jangan bingung, dari fungsi Ali GS kita substitusi S-nya itu J omega ya. J itu merupakan bilangan kompleks, akar min 1, omega itu frekuensi. Jadi di sini kita menarik logaritmik dari magnitude. Jadi GJ omega itu merupakan bilangan kompleks. Dan bilangan kompleks itu kita bisa tuliskan, kita bisa kategorisasi atas fasa dan juga besarnya. Di sini untuk border plot kita analisis besarnya ya, magnitude-nya. Dan ini kita tuliskan logaritmik magnitude-nya itu 20 dikalikan log dari magnitude dari GJ omega. Ya. Dan ini secara manual kurva digambarkan di Semenlog paper ya. Log scale untuk frekuensi dan linear scale untuk magnitude atau phase angle ya, dalam derajat ya. Magnitude-nya itu dalam desibel. Dan ini ada beberapa kelebihan atau keuntungan menggunakan border diagram. Jadi waktu kita memultiplikasi atau mengkalikan magnitude itu kita bisa konversi ke pertambahan ya, seperti ini kan kelebihan dari logaritmik ya. Lalu simple method untuk men-sketch approximate log magnitude juga tersedia ya. Dan ini berdasarkan asymptotic approximation. Dan ini experimental determination. Jadi secara eksperimental transfer function itu dapat itu simple ya jika frekuensi respon analisis itu dipresentasikan dalam bentuk border diagram. Jadi ini kita lihat ya, ada beberapa faktor, basic factor dari GJ omega HJ omega. Itu gain-nya, K-nya, lalu integral integral and derivative factor J omega ya. Jadi integral itu kan kalau dalam domain S itu kan seper S ya. Seper S, kalau dalam domain frekuensi itu akan menjadi seper J omega. Sedangkan kalau derivatif itu S ya, dan itu menjadi J omega pangkat 1 ya. Lalu first order itu ada faktor 1 plus J omega T dipangkatkan plus minus 1 ya. Lalu quadratic factor, ada faktor damping ya, damping coefficient dari fungsi Ali order 2 ya. Dan ini kalau misalnya kita sudah bisa memplot logarithmic plot dari beberapa faktor basic ini, kita bisa mengkonstruksi komposit logarithmic plot untuk setiap bentuk umum dari GJ omega HJ omega. Meskipun pada saat ini itu kita akan dimudahkan dengan hanya menggunakan software MATLAB saja ya, nanti yang akan kita lihat juga nanti. Dan ini untuk gain K ya. Jadi ini untuk K yang lebih besar
dari 1 ya, mempunyai nilai yang positif untuk desibel ya. Desibel yang tadi kita sudah definisikan sebelumnya. Dan yang lebih kecil dari 1 gitu ya, itu memiliki nilai negatif. Ini kan implikasi dari logaritmik ya. Jadi kalau misalkan logaritmik bilangan lebih besar dari 1 itu akan positif. Tapi kalau misalkan logaritmik bilangan dari bilangan yang lebih kecil dari 1 itu akan negatif. Misalkan log setengah itu akan menghasilkan minus log 2 dan seterusnya. Dan log magnitude curve untuk konstan gain K itu merupakan horizontal ya, garis horizontal dengan besaran 20 log K desibel. Phase angle-nya itu untuk gain K itu 0. Kenapa? Karena bilangan kompleksnya itu hanya mengandung bagian real saja. Ya. Kalau bagian real saja berarti phase angle-nya itu akan 0 karena di bagian imajinernya itu 0 kali I atau 0 kali J ya. 0 per K itu akan menghasilkan phase angle-nya itu 0 ya, tangen inverse dari 0 ya 0. Lalu ini efek memvariasikan gitu ya tetapan K gitu ya dalam transfer function itu cuma menurunkan atau menaikkan gitu ya log magnitude dari fungsi transfer. Namun itu tidak akan memberikan efek pada phase curve. Ini saya kira jelas ya. Contohnya 20 dikalikan 20 log K kali 10 itu akan sama 20 log K ditambah 20 dan seterusnya. Dan ini mengconvert ya yang tadi ya 20 log GJ omega tadi. Jadi mengconvert number menjadi decibels dalam skala logaritmik. Lalu untuk logaritmic magnitude dari 1 per J omega kita bisa dapatkan 20 log 1 per J omega magnitude ya, magnitude dari 1 per J omega besarnya. Dan ini kita bisa dapatkan minus 20 log omega. Ya. Karena 1 per J omega itu kan bilangan kompleks ya, yang besarnya itu kita bisa dapatkan dari bentuk ini ya, kita kalikan dengan sekawannya ya. Ini akan menghasilkan, kalau misalnya dikalikan dengan J omega, J per J omega, kita akan menghasilkan di sini di omega dibagi J kuadrat omega kuadrat. Dan di sini akan menghasilkan phase angle-nya itu konstan ya, dan tangen inverse-nya akan menghasilkan minus 90 derajat. Dan di sini pada Border diagram gitu ya, frekuensi rasio itu dituliskan dalam bentuk oktav atau decade ya. Jadi ini oktav itu frekuensi band dari omega 1 ke 2 omega 1, sedangkan decade itu dari omega 1 ke 10 omega 1. Nah, sekarang dengan cara yang serupa gitu ya, log magnitude dari J omega 20 log besar magnitude dari J omega itu omega ya. Karena ini merupakan bilangan kompleks yang memiliki bilangan bagian imajiner omega ya. Jadi kalau besarannya berarti omega. Dan phase angle-nya untuk J omega ini konstan dan itu 90 derajat ya, karena tangen inverse dari 1 ya, dan itu akan menghasilkan 90 derajat. Dan di sini log magnitude curve itu merupakan garis lurus ya dengan slope 20 desibel per decade ya. Nah, ini selanjutnya jika fungsi transfer mengandung faktor 1 per J omega pangkat N atau J omega pangkat N, log magnitude-nya sederhananya saya bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini grafiknya ya. Jadi ini Border diagram dari GJ omega sama dengan 1 per J omega ditampilkan di gambar A. Ingat ya, di sini border diagram itu terdiri dari 2 grafik. Yang pertama itu plot magnitude terhadap omega yang gambar atas ya, yang ini. Lalu yang kedua itu phase angle-nya, dan begitupun untuk border diagram untuk GJ omega sama dengan J omega. Kita lihat lebih lanjut, ini first order factor ya, 1 plus J omega T pangkat plus minus 1. Jadi ini kita tuliskan 20 log magnitude dari 1 per J 1 plus J omega T itu akan menghasilkan minus 20 log akar dari 1 plus omega kuadrat T kuadrat desibel. Untuk frekuensi yang rendah kita bisa aproksimasi ya. Ini akan menghasilkan, kira-kira akan menghasilkan 0 desibel. Jadi log magnitude curve pada frekuensi yang rendah itu konstan ya. Jadi garis konstan sama dengan 0 ya pada skala dB-nya atau desibel. Untuk high frekuensi dengan omega lebih besar dari 1 per T, kita akan dapatkan minus 20 log akar dari 1 plus omega kuadrat T kuadrat. Ini akan menghasilkan kira-kira minus 20 log omega T. Karena omega-nya jauh lebih besar ya.
merupakan bilangan yang sangat besar, sehingga ini akan didominasi oleh omega kuadrat T kuadrat, diakarkan akan menghasilkan omega T. Nah, kita lihat pada omega sama dengan 10 per T, log magnitude-nya itu 0 desibel. Pada omega 10 per T, log magnitude-nya minus 20 desibel. Ya. Dan ini kita bisa lihat hasil plottingnya sebagai berikut ya. Lalu kita definisikan juga ada corner frekuensi yang dimana kita definisikan gitu ya. Pada corner frekuensi tersebut phase angle-nya itu V sama dengan minus tangen inverse dari T per T. Ini berarti akan menghasilkan minus 45 derajat. Dan ini error pada magnitude curve gitu ya. Kita bisa lihat itu disebabkan oleh penggunaan asymptot yang bisa dikalkulasi ya. Jadi maksimum errornya itu bisa dikalkulasi sebagai berikut ya. Pada kondisi yang khusus seperti yang tertulis di slide ini. Jadi ini plot ya, plot log magnitude error gitu ya dalam asymptotic expression ya untuk frekuensi respon untuk kurva 1 per 1 plus j omega t.